datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk memuliakan Engkau dan juga segala macam. Biarlah Engkau memberkati badan kami dari awal hingga akhirnya kami boleh jadi seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan bahkan selamat apakah pulang satu apapun Bapa. Sehingga kami dapat bersama-sama untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau dan jadi atas segala macam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Engkau. Hanya dalam nama-Mu dan Kami yang berkuasa. Haleluya. Amin. Mari muliakan nama Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan Dia yang sungguh baik.
bersyukur untuk itu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan lebih lagi bersorak-sorai di dalam Engkau. Mari bersama saya katakan, lebih keras lagi saudara katakan. Haleluya. Mari katakan sambil kiri kanan saudara katakan, lebih lagi bersorak di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan.
Dan
Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi sebagaimana seluruh rangkaian ibadah adalah karena Yesus Kristus dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan saja. Kami menolak setiap intervensi kuasa timus yang bisa mencoba merebut benih kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami terjaga aman oleh kuasa darah Kristus yang ditumpahkan sebagai kurban yang sejati. Terima kasih, siap hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Ya, mari buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang pengikut Kristus yang sejati atau murid Kristus yang sejati. Jadi ketika kita berkata tentang pengikut sejati, berarti ada yang tidak sejati, begitu kan? Iya tidak. Ketika kita berkata bahwa mic ini palsu, mestinya ada yang asli, atau sebaliknya. Jangan ada asal bilang untuk kamu itu mic palsu. Buktikanlah kalau begitu mana mic yang asli. Kira-kira begitu. Kalau kita bilang tentang pengikut Kristus yang sejati, berarti ada yang tidak sejati. Ketika kita berkata bahwa menjadi murid yang sejati, berarti ada murid yang tidak sejati. Oke. Sedikit akhir ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Saya telah menyusun sebenarnya kalender khotbah. Sebenarnya mulai dari minggu lalu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui nas. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, kemudian minggu ini harusnya pemberitahuan minggu kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kemudian minggu Palma kita belajar tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai seorang raja masuk Yerusalem. Kemudian kita belajar hari Jumat tentang kematian, penyaliban, dan minggu Paskah. Tetapi minggu lalu ada tamu dan kita beri kesempatan kepada Ibu Pendeta Rita untuk menyampaikan firman Tuhan minggu lalu, sehingga harusnya minggu lalu kita belajar tentang Matius 16 ayat 21 sampai 28 ini, tapi kita akan tarik ke minggu ini. Mari kita buka Alkitab kita. Matius, Injil yang ditulis oleh Matius, pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Oke. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Kita akan baca mulai dari ayat 21 sampai ayat 24 saja. Nanti Bapak Ibu boleh kembali di rumah merenungkannya lebih lagi, meminta Roh Kudus menuntun supaya lebih banyak berkat yang kita boleh dapatkan melalui pembacaan ini. Saya akan membaca ayat 21, Bapak Ibu ayat 22, dan kita akan berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menahan Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali akan menimpa kepadamu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyaplah iblis, engkau suatu batu sandungan bagimu, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau ikut Aku, ia harus menyembah dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Ya, sekali lagi ayat 24 saya akan baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita semua, bahwa siapa-siapa saja yang mau
dia harus sangkali dirinya, pikul salib, dan kemudian mengikuti Yesus. Ini pelajaran kita lewat nats bacaan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Ya, balik di ayat 21. Pembacaan kita dimulai dengan pernyataan Matius yang menulis Injil ini pada ayat 21 dengan perkataan kalimat sejak waktu itu. Jadi Matius menulis, Bapak Ibu, Injil ini ditulis oleh seorang pemungut cukai yang pada zamannya pemungut cukai itu disamakan dengan para pelacur karena sudah tipu dan anteknya penjajah kenapa sudah. Tetapi kemudian Tuhan panggil dia, ikut aku. Dan Alkitab mengatakan dia meninggalkan pekerjaannya lalu mengikuti Yesus. Sebelum kita lebih lanjut, garis bawah bahwa tidak ada seorang pun, perhatikan ini, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak dapat dipakai oleh Tuhan apapun keberadaannya. Amin. Semua orang. Dan kemudian yang berikutnya adalah ketika orang itu memberi dirinya. Amin. Amin. Siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan, latar belakang apapun, keadaan apapun, latar belakang pendidikan, pengalaman atau hal-hal apapun bisa saja dipakai oleh Tuhan. Bahkan seorang yang namanya Matius yang dianggap orang berdosa pada zamannya dipakai oleh Tuhan untuk menulis Injil ini. Amin. Jadi mari beri diri kepada Tuhan. Oke. Ayat 21. Sejak waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berulang-ulang kali selalu saya katakan kepada Bapak Ibu waktu kita membaca Alkitab ada yang namanya konteks. Konteks itu adalah ayat-ayat yang sebelumnya, ayat-ayat yang sesudahnya, atau paragraf sebelumnya, atau paragraf sesudahnya, atau bisa saja kitab-kitab yang di luar itu, bacaan paralelnya. Begitu. Kenapa demikian? Karena perlu. Karena seringkali orang mengutip dan melawan kekristenan, iman Kristen hanya dengan satu ayat. Begitu kan? Lalu kita mulai melabakan. Yang selalu saya kasih contoh yang paling sering Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang sejati itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan engkau, aku adalah utusan. Begitu kan? Ayat itu, kalau ayat 3-nya. Padahal ayat 2-nya sebelumnya dijelaskan dengan jelas. Begitu. Ayat satu-satu ayat yang kemudian dipakai untuk menyerang kekristenan, menyerang iman kita, lalu kita tidak membaca secara utuh, akhirnya banyak orang yang terhanyut. Ini sekedar memberitahukan. Ya, sejak waktu itu. Kalau kita melihat konteks waktu itu, ayat 13 sampai ayat 28 sebelumnya, konteks yang dimaksud waktu itu, kalau kita lihat dari tempat di ayat 13, pasal 15 ayat 13 kita lihat di situ. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, yang ada dua daerah, yang satu Kaisarea Filipi, didedikasikan daerah ini untuk Kaisar. Ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, jadi konteksnya dari ayat 21 tadi, sejak waktu itu, sejak Yesus dan murid-muridnya ada di Kaisarea Filipi. Nah, begitu. Dari konteks tempat. Kalau kita melihat konteks peristiwanya, adalah konteks peristiwa ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu, bukan menurut kamu, yang kamu dengar orang bilang tentang saya itu apa? Siapa saya ini menurut orang-orang di luar sana? Jadi dalam konteks peristiwanya, lalu para murid-murid mulai menjawab, memberikan jawaban. Oh, kami dengar orang-orang bilang, ayat 14, ada yang bilang kamu itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang bilang kamu itu Elia. Ada yang bilang kamu itu Yeremia.
kamu dengar dari orang-orang di luar? Lalu ketika mereka memberikan jawaban, aneka jawaban yang menurut apa yang mereka dengar di luar, Tuhan Yesus tidak menanggapi di bacaan kita itu. Mungkin misalkan kalau Tuhan Yesus jenggotnya panjang, mungkin Tuhan Yesus panjang, ya, begitu kira-kira. Menurut kamu, menurut yang kau dengar di luar sana, saya ini siapa? Lalu mereka bilang, engkau Yohanes Pembaptis, katanya orang di luar. Engkau adalah Yeremia, engkau adalah Elia, engkau adalah salah seorang nabi. Ya. Begitu. Lalu sekarang Tuhan Yesus balik bertanya, kalau begitu, menurut kamu, masing-masing kamu. Sekarang tadi kau jawab menurut kata orang. Sekarang menurut kamu. Begitu. Jadi dari konteks peristiwanya ya. Lalu ayat 16, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah Al-Masih, anak dari Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, engkau adalah Juru Selamat, engkau adalah Al-Masih, anak Allah atau anak dari Allah yang hidup, dari Allah yang hidup. Allah kita hidup, amin. Amin. Makanya dia berkarya di sepanjang sejarah dalam kehidupan ini. Lalu Yesus menanggapi jawaban itu dan berkata, terberkatilah engkau. Perhatikan Bapak Ibu, kata berbahagia itu sama dengan diberkati. Maka di Oslo kita sudah pernah belajar tentang itu. Jadi kalau dibilang begini, berbahagialah orang yang miskin, berarti itu diberkatilah mereka yang miskin. Lalu orang bilang, kenapa bisa yang miskin diberkati? Begitu kan? Kita sudah pernah juga belajar tentang hal itu. Berbahagialah mereka yang berduka. Bagaimana bisa orang berduka berbahagia? Terberkatilah mereka yang berduka, karena mereka akan mendapat penghiburan. Terberkatilah mereka yang berkemurahan, sebab mereka akan menerima kemurahan. Jadi itu paralel arti kata berbahagia dan diberkati. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah engkau Simon Petrus, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Sehingga ketika mulut kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah pewahyuan. Amin. Pewahyuan yang bersumber dari Alkitab. Jadi pengakuan bahwa Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, itu bersumber dari pewahyuan Bapa di sorga melalui Alkitab. Maka kenapa kita perlu selalu mengacu pada Alkitab tuh? Jangan kepada primbon, nanti salah lagi. Oke. Lalu pada saat itu ayat 20 bilang begini. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Jadi ayat 21 dikatakan, sejak waktu Yesus dan murid-muridnya ada di Kaisarea Filipi, sejak waktu Yesus dengan terang-terangan menyatakan dirinya Mesias, dan pada saat itu juga dia mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari itu. Mulanya Tuhan Yesus mengajari murid-murid itu tidak langsung secara gamblang menyatakan saya Mesias, tetapi di bacaan kita, sejak dia menyatakan dirinya terus terang sesuai dengan jawaban para murid yang diwakili oleh Matius, pada saat itulah para murid tahu benar bahwa dialah Mesias. Seperti itu. Jadi saya juga mau bilang bahwa kekristenan itu progres, ya, bertumbuh hari lepas hari begitu.
Jangan kalau dulu hanya kita belajar Sakeus orangnya pendek, itu saja kita tahu. Mestinya harus bertumbuh. Oh, seorang yang bertobat seperti seorang namanya Sakeus yang pendek ini bukan hanya merelakan pangkat jabatannya, tetapi yang merelakan harta miliknya. Begitu kan, itu namanya pertumbuhan iman. Oke. Perhatikan. Sejak waktu Yesus mengajar kepada murid-muridnya di Kaisarea bahwa dia adalah Mesias, dan pada saat itu juga dia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menanggung penderitaan. Menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang, waktu kita merayakan dia lahir, itu surga yang menyerahkan kewajiban dari surga. Hari ini telah lahir bagimu, begitu. Yang lain itu orang. Kalau pemahaman lain, iman kepercayaan itu perlu konfirmasi orang lain. Misalkan tiba-tiba saya bermimpi malam, lalu saya datang kunjungi teman saya, saya mimpi begini. Lalu teman saya bilang, oh iya, sudah diangkat Nabi. Saya sendirian bingung. Bisa jadi. Atau mungkin saya duduk-duduk di pohon, ditiup angin, lalu tiba-tiba ada suara samping-samping saya. Lalu saya pergi tanya, misalkan begini, saya waktu duduk di bawah pohon dengan suara angin. Lalu mungkin bilang, gimana bunyinya? Oh, itu artinya, oh diangkat menjadi seorang rasul. Oh ya, repot itu. Itu pewahyuan dunia itu. Kalau ini jelas, dia lahir itu diberitakan oleh surga. Tapi bukan aja itu, disaksikan. Ya tuh, ada para gembala, ada para majus. Matinya juga, dia nyatakan salah satu ayat ini dikatakan, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Makanya ketika kebangkitan, malaikat menegaskan kembali, kan dia sudah bilang, mengapa kau mencari dia yang bangkit di antara orang mati? Begitu. Kenaikannya ke surga juga begitu. Pewahyuan dari surga, tapi disaksikan oleh bumi, oleh dunia, yaitu murid-murid. Perhatikan ini, ayat 22. Persoalannya ketika Yesus berkata bahwa aku akan menderita, lalu kemudian akan dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga, Petrus bilang begini, Tuhan, kiranya Allah menjawabkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Petrus memiliki pemahaman seperti orang-orang kebanyakan pada saat itu, sekalipun dengan pewahyuan daripada surga, Allah sendiri yang mewahyukan kepada Petrus bahwa dia adalah Mesias, tetapi pemahaman Petrus pada saat itu bukan pemahaman seperti yang dikehendaki Allah. Dia pahami bahwa seorang Mesias itu harus bukan Mesias yang menderita, bukan Mesias yang ditangkap, disiksa lalu dibunuh. Pemahaman dia seperti pada saat itu, seperti kebanyakan orang pada saat itu, Mesias itu mestinya tampil memimpin orang-orang Israel untuk melepaskan diri dari penjajahan Romawi. Pemahaman orang pada saat itu Mesias ini mestinya superhero. Begitu. Maka ketika Yesus berkata aku akan menderita, lalu Petrus bilang gini, dijauhkanlah daripadamu hal itu. Ayat 23. Kemudian Yesus marah, nyala iblis. Wih, kasihan juga dibilangkan iblis jadi. Kalau ada pendeta bilangkan jemaat iblis itu selamat tinggal gereja. Itu. Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Ayat di atasnya masih hari itu tuh sebelum Bapak Ibu baca. Tuhan Yesus bilang begini, di atas batu karang ini aku akan
mendirikan gereja. Walaupun orang berdebat yang dimaksudkan Yesus batu karang itu apakah Petrus, karena pakai kata Petrus itu. Engkau Petrus di atas Petra ini, kamu gitu. Aku akan mendirikan jemaat, lalu orang mulai berdebat. Apakah memang betul Yesus mendirikan gereja dan jemaatnya di atas Petrus sebagai kepala gereja? Atau di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus? Saya memilih yang kedua. Gereja didirikan di atas syahadat. Ini syahadat mulai bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa saya tidak memilih di atas Petrus? Karena sejak kenaikannya ke surga, sekalipun Petrus di Kisah Para Rasul dia yang berkhotbah lalu memimpin, tetapi sejarah berikutnya kita baca di Kisah Para Rasul bukan Petrus yang ini tahu. Jadi tidak bicara tentang kepemimpinan Petrus di situ. Tetapi bagi saya, Yesus berkata, di atas pengakuan ini, di atas syahadat ini, bahwa akulah Mesias, akulah Al-Masih, aku akan mendirikan gereja, jemaatku, eklesia, jamiah, kahal. Itu Tuhan Yesus bilang begitu. Belum lama Tuhan Yesus bilang dia batu kahal begitu. Sekarang jadi batu sandungan. Oh, ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus bilang begini, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi kita sedang berhadapan dengan cara pikir. Begitu. Waktu kita berpikir, bertolak belakang dengan cara berpikirnya Allah, apa yang dikehendaki Allah. Kita sedang berpikir, kita memikirkan seperti yang Petrus pikirkan. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Balik di bacaan pertama ayat 21. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 21 kembali. Mari kita lihat tentang penderitaan. Karena barusan kita berdiskusi tentang hal ini tuh. Sejak waktu itu, sejak Yesus mengakui, menyatakan dengan terus terang kepada murid-muridnya bahwa akulah Mesias, sebagaimana yang dinyatakan oleh para nabi-nabi, khususnya di Yesaya. Di Yesaya disebut tentang hamba Tuhan yang menderita, Yesaya 53. Dan Bapak Ibu kalau baca itu, berkaitan dulu kita merasakan bagaimana dinubuatkan 700 tahun sebelum peristiwa salib, hamba Tuhan yang menderita. Yesaya pasal 53, mulai dari ayat 11, ayat 1 sampai ayat 12. Ya, tidak usah kita baca, nanti Bapak Ibu pulang baca ya. Perhatikan ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan menderita, tetapi Petrus menyangkali pemahamannya bahwa seorang Mesias tidak mungkin menderita, tidak mungkin dibunuh. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari buka Alkitab kita. Matius pasal 10 ayat 23 sampai 24. Saya mulai dari ini. Apabila mereka menganiaya kamu siapa? Para murid. Ya. Dalam kota yang satu, hijrahlah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kalau saya menderita, maka saya jaminkan kalian orang-orang Kristen akan menderita. Lihat, iya tidak? Coba baca. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kalau gurunya menderita, apalagi muridnya. Begitu kan? Atau seorang hamba tidak lebih dari Tuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini kasih tahu kita bahwa siap-siap menderita. Begini juga deh. Kalau baca gitu,
pencobaan-pencobaan yang kau alami, penderitaan-penderitaan yang kau alami adalah penderitaan pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Kenapa demikian? Karena Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan dirimu dicobai, diizinkan menderita melampaui kapasitas kemampuanmu pikul. Dan lagi pula waktu engkau dicobai, waktu engkau mengalami pengujian, Dia akan berikan jalan keluar kepadamu dalam rangka supaya kamu bisa menanggungnya. Amin. Jadi gini, ada jaminan tentang penderitaan. Iya toh? Jaminan penderitaan bagi orang-orang yang mengikut Kristus. Tapi ada jaminan bahwa itu tidak akan melampaui kekuatan kita, dan Dia akan beri jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Amin. Lagi pula Rasul Paulus menulis bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Jadi kalau ikut Tuhan lalu menderita, jangan kagetlah. Sesuai kapasitas. Kalau saya mampu memikul 60 kilo, Tuhan tidak akan kasih saya 61 kilo. Lalu Pak Yosua sanggup pikul 80 kilo. Lalu Pak Yosua bilang begini, saya lebih menderita daripada dia. Bisanya Tuhan. Tuhan bilang begini, soalnya daya pikulmu lebih dari dia. Dia persoalan bumbu dapur saja sudah beriringan. Kalau kamu yang lebih dari itu, karena kamu bisa. Begitu tuh. Sehingga kita tidak akan mengukur satu dengan yang lain. Kalau kita berkata begini, Tuhan, saya ini begitu. Kenapa demikian? Karena saya sudah mengalami hal itu. Bertemu dengan orang-orang yang protes kepada Tuhan. Karena saya mengalami. Ada seorang yang protes sama Tuhan. Ketika orang Tuhan yang dipanggil Tuhan di rumah sakit, dia bilang, Tuhan kamu tidak adil. Saya melayani Engkau Tuhan, tapi hanya untuk meminta, memberi kesempatan beberapa saat lagi supaya kami masih bisa dengan orang tua kami. Dia marah sejak-jak di rumah sakit. Ada sekali. Bisa terjadi seperti itu. Karena itu kita perlu membuat diri kita memahami seperti Petrus yang pemahamannya tidak lengkap. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mengapa saya selalu mendorong diri saya dan Bapak Ibu untuk terus menggali kebenaran itu. Jangan sampai kita menafsir maka, tetapi kita tanpa pemahaman. Karena Amsal juga bilang tuh, saya makan saja tidak cukup. Iya, pernah baca ayat itu tidak? Orang rajin itu tidak cukup, tapi perlu perlu pemahaman. Karena itu Nabi Hosea bilang, umatku itu binasa. Tuhan bilang lewat dia, umatku itu binasa. Orang-orang Kristen itu binasa. Bisa saja tidak terselamatkan karena tidak mengerti. Roma pasal 10 ayat 1, 2, 3. Rasul Paulus bilang begini, kerinduan hati agar orang-orang sebangsa, orang-orang Yahudi itu mengerti. Saya berdoa untuk mereka, karena mereka itu kalau selalu melayani Tuhan, melakukan syariat, hukum agama, tuntutan Taurat, oke punya, hanya masalahnya mereka melakukan tanpa pemahaman. Ini Roma 10 ayat 1 bilang begini, saudara-saudara, kepada orang Kristen di Roma, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka orang sebangsaku, orang-orang Yahudi itu diselamatkan. Ada mereka umat pilihan Allah. Kenapa dia berdoa begitu? Ayat 2 bilang begitu. Soalnya begini, saya bisa memberikan kesaksian, saya bisa menceritakan kepada kalian bahwa betapa getolnya mereka itu, betapa bersungguh-sungguhnya mereka itu, betapa giatnya mereka itu. Kalau soal semangat, oke punya. Persoalannya semangatnya tanpa pengertian yang benar. Itu ayat 10, ayat 2 dari pasal 10. Jadi memang akhirnya kita harus belajar. Amin. Ya, begitu.
Ayat 3 akhirnya begini. Kalau hanya semangat atau pemahaman sudah, pemahaman dirinya dijadikan batasan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, tidak menggali Alkitab, bagi kita orang Kristen, tidak sungguh-sungguh belajar, akhirnya apa? Mendirikan kebenaran kita sendiri. Kemudian kita tidak takut, kita tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Karena itu di Mezbah Keluarga 3 saya bilang, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan tidak bisa dijadikan doktrin, landasan untuk semua orang. Amin. Masing-masing orang. Minggu lalu kita belajar tentang seorang hamba Tuhan yang di penglihatannya dia dibawa. Jangan paksa juga Bapak Ibu minta juga. Iya tidak? Makanya ketika kita diskusi di Mezbah Keluarga, kalau saya diberi kesempatan untuk mengalami penglihatan seperti Ibu Pendeta minggu lalu, saya memilih mau mengalami penglihatan surga, bukan neraka. Iya tidak? Kalau bisa pilih kok, buat apa mau lihat neraka? Iya, begitu. Tapi kemudian itu tidak bisa menjadi doktrin, tidak bisa menjadi kredo, tidak bisa menjadi landasan, karena itu pengalaman masing-masing orang dengan Tuhan. Yang perlu, yang penting adalah diajukan, ini menjadi tolok ukurnya, batu ujiannya. Oke. Maka ketika Petrus berkata begini, dijauhkanlah bala itu daripadamu. Yesus marah dan berkata, jangan kau iblis, kamu hanya berpikir dengan cara pikir, tapi kau tidak memikirkan bagaimana kehendak Allah sebetulnya. Karena itu, mari kita belajar selalu. Amin. Nanti Tuhan bilang kalau kamu pikiran setan kamu ini ya begitu. Iya, oke. Pendahuluan belum masuk ya. Oke. Lanjut. Petrus tidak tahu rencana Allah yang sesungguhnya. Dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias, tapi dengan konsep kemesiasan seperti orang-orang pada saat itu, juru selamat yang tidak menderita. Juru selamat harusnya oke pun. Mungkin dia berpikir seorang juru selamat harus memimpin satu pasukan berkuda yang hebat, memiliki keterampilan militer, menunggang kuda, memanah, menghunus pedang. Ketemu dengan seorang juru selamat ya. Ketika dipukul pipi kirinya, bilang kasih saja pipi kanan. Wis, bertolak belakang. Dan pelajarannya adalah bagaimanapun pemahaman kita dibangun sejak kecil, tetap kemudian kita berhadapan dengan pemahaman Alkitab, kita harus memilih untuk percaya kepada apa yang kita ajarkan. Karena itu Roma 12 bilang begini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu mengikuti pengajaran dunia ini, isme dunia ini. Tetapi yang benar adalah berubahlah oleh pembaruan budimu, pemahamanmu, sehingga kamu dapat beda-bedakan mana maunya Tuhan, mana maunya dunia, dan bahkan mana maunya dirimu sendiri. Maunya Tuhan itu adalah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bagaimana caranya? Ya sudah, renungkan firman Tuhan saja, baca, nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oleh adik-adik sini, terang bagi jalanku. Bisa ya. Terang di sini, terang di sana. Jadi bukan hanya ini terang, jalan yang kita jalan juga terang. Amin. Jangan hanya Senin terang, kemudian Senin sampai Sabtu, Minggu terang, Senin sampai Sabtu jalan. Bukan. Dimensi terang itu. Firman-Mu terang bagi kakiku. Ini di sini ya, kita sini. Terang bagi jalanku, sana terus. Iya begitu kan? Waktu kita dulu kita lihat pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa untuk manusia, tidak melebihi kekuatan. Ya berarti kalau saya sanggup pikul 5 kilo, dia sanggup pikul 3 kilo, ya tidak akan. Sehingga kadang-kadang berarti betul. Kadang-kadang kita melihat penderitaan
Begitu kan? Ketika kita duduk dalam keredukan, lalu kita bilang begini, ayat selanjutnya belum selesai. Karena Allah itu setia, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menangguhnya. Asik. Terhibur hati kita. Maka tidak ada kata mundur ketika itu. Amin. Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Jadi pemahaman kita harus utuh ya. Dengar firman harus utuh, jangan sepotong-potong. Seperti tadi. Jangan asal semangat. Amsal 19 ayat 2 tadi bilang toh, rajin saja tidak cukup, tapi harus dengan pemahaman. Ayat 23 saya baca ulang. Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Bapak Ibu, ini kan perkataan, maaf kata kalau mau dibilang sadis ini. Tapi lihat, apakah Petrus mundur? Maka dari ini kita juga belajar bagaimanapun pedisnya firman disampaikan kepada kita, terimalah itu dengan sukacita, dengan keikhlasan. Amin. Mau memberita firman dengan motivasi apapun. Mungkin motivasinya bego. Kata Mbak Bia yang paling soalnya biasa sering bikin kesal-kesal saya gitu. Bagaimanapun firman itu tetap firman. Amin. Makanya Rasul Paulus berkata ketika ia ada dalam pemenjaraan, lalu orang-orang yang memberitakan Injil di luar, mereka melakukan tindakan-tindakan seolah-olah membuat penderitaan di penjara lebih berat lagi. Rasul Paulus bilang, tidak masalah. Dia orang pikir bahwa penderitaan di penjara ini semakin berat karena mereka saya mendengar mereka melakukan memberitakan firman dengan iri dengki. Tidak, karena bagi saya bahwa firman tetap diberitakan. Amin. Ya. Maka ada yang berkata, bahkan mutiara pun tetap mutiara, walaupun kita ambil dari mulutnya babi. Tapi juga pemerintah firman juga harus menguji dirinya, toh. Maksudnya bukan hanya berkhotbah, kita yang menyampaikan kepada saudara kita harus menguji diri kita. Kenapa? Karena kebenaran itu dimensinya seperti pedang yang bermata dua. Bukan makanya begini, tidak. Tajamnya di sana, tajamnya di sini. Kita akan mengatakan apa yang kita sudah kerjakan, tetapi kita akan berkomitmen mengerjakan apa yang kita katakan. Waktu saya bilang jago mencuri, artinya saya akan berkomitmen juga untuk tidak mencuri. Amin. Begitu. Maka dia terberkati, kita terberkati. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimanapun pedisnya koleksi, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita baca sendiri, atau mungkin disampaikan lewat orang-orang lain, atau bisa jadi disampaikan oleh anak-anak kita, koreksi-koreksi yang tiba-tiba Tuhan pakai dari mulut anak kecil. Kita harus menerima itu, karena memang perlu. Amin. Ini dia. Nyala itu iblis. Engkau berpikir dengan cara pikirmu saja, kau tidak berpikir dengan cara pikir Allah. Lanjut. Ayat terakhir ini. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang begini, saya ini mau, mari kita pergi Yerusalem. Jadi sejak di Kaisaria itu selalu arahnya ke Yerusalem. Saya ini mau menderita ini. Saya ditangkap, disiksa, dibunuh, langsung dibangkitkan. Saya dulu dan andai-andai saja dari waktu Tuhan Yesus bilang begini, mari kita pergi Yerusalem. Nanti saya ini mau disiksa, ditangkap, disiksa. Waktu dia dengar itu, mungkin Petrus itu padahal masih ada salahnya. Rasul Yakobus bilang begini, hendaklah setiap orang itu cepat dalam hal mendengar, tapi lambat dalam hal berkata-kata. Yesus bilang begini, saya menderita, dibunuh, bangkit. Kan tidak masalah, tak bukan persoalan. Tapi ketika Petrus dan murid-murid mungkin mendengar ditangkap, dibunuh, disiksa ini, mereka tidak lagi fokus kepada bangkit. Seperti itulah kita kadang
dengan perkataan kita. Ya makanya Rasul Yakobus bilang begini, hendaklah setiap orang itu dalam hal dengar itu dia cepat, dalam hal menanggapi berbicara dia lambat. Begitu. Guru-guru Yahudi itu mengajarkan ada tipe dan 5 orang mendengar itu. Pendengar pertama itu begini, tipe yang pertama begini. Lambat mendengar, cepat dalam hal melupakan. Loadingnya lama gitu, jadi loading lama. Tapi cepat lupa, repot juga. Orang sudah setengah jam dulu dengan khotbah atau di kelas ini. Orang sudah loading 90%, dia baru loading 25%. Kelas selesai. Tapi persoalannya cuma dia lupa, repot sekali orang begini. Ada juga ya loading oke lah. Baterai energi cepat begitu. Dalam waktu khotbah setengah jam, pelajaran di sekolah atau ketika dia dinasihati langsung. Tapi masalahnya cepat lupa. Itu yang dibilang masuk telinga kiri, tembus telinga kanan. Ada juga ya sudah lambat dengar, cepat lupa. Lambat dengar, ya lama lupa masih, puji Tuhan. Begitu kan? Jadi itu tinggal balik-balik saja. Ya, puji Tuhan, kita berharap kita seperti Rasul Yakobus. Hendaklah setiap orang dalam hal mendengar, ya cepat. Tetapi dalam hal bereaksi, menanggapi dengan perkataan, ya lambat. Maka seperti itu Petrus, ketika mendengar saya akan ditangkap, menderita, dibunuh, dan bangkit kembali, yang mendengar langsung dia sambar, dijauhkanlah bala itu dari mana Tuhan. Begitu. Kalau Bapak Ibu pulang nanti, ayat-ayat ini salah satu juga ayat yang dipakai untuk melawan kekristenan. Ini mana ini ada Tuhan, ada Allah, Yesus kan? Begitu, tapi itu topiknya. Kita masuk ayat 24. Ini intisarinya. Tapi pendek sekali yang sebiar tadi untuk menjadi pengikut yang sejati, murid yang sejati. Tuhan bilang begitu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, barang siapa yang mau mengikut aku, barang siapa yang mau menjadi muridku. Sederhananya siapa yang mau jadi Kristen. Walaupun kadang-kadang kita membantah tentang hal ini. Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus. Siapa saja yang mau menjadi pengikutku, dia harus sangkal dirinya dan pikul salib. Sangkal diri, apalagi pas ketemu dengan teman Tuhan, kalau dia tuh dibawa itu kan, saya bawa orang, saya bukan sangkal diri itu. Pak Pendeta, bukan Pak Pendeta, saya bukan sangkal diri begitu. Sangkal diri yang paling gampang kita pelajari itu adalah ketika Yesus berkata begini, kalau bisa cawan ini lari daripada aku, kalau bisa takdir ini lewat daripada aku, kalau bisa peristiwa salib ini jangan terjadi dalam, tapi pun kalau dia tidak terjadi, bukan mauku tapi maumu. Itu sangkal diri. Bukan keinginan kita, tapi keinginannya Tuhan. Sehingga nanti kita akan sampai kepada keinginan Tuhan itu dimauku juga. Itu sangkal diri. Jelas? Dari mana kita tahu? Roma pasal 12 tadi. Belajar supaya tahu apa kehendak Tuhan. Tapi bukan juga Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kemudian saudara berpikir, kita tidak pernah ada kebahagiaan dalam kekristenan ini. Tidak. Satu kali saya duduk dari Panik yang kebetulan dia juga suka nonton superhero Marvel.
Amin. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Bukan mauku, tapi maumu Tuhan. Maka suatu kali ketika kami naik mobil mau pelayanan di Konawe Selatan, kami sepanjang jalan saya dengan Pak Pendeta Yamin, Pak Pendeta Yamin bilang begini, ayo nyanyi Bang Yamin, biar ibu-ibu ini tidak mengantuk. Lalu saya bilang, ayo kita nyanyi pokoknya sepanjang jalan, kurang lebih 2 jam setengah perjalanan. Lalu tibalah sampai kepada nyanyian itu, sungguhlah hidupku telah ditebus, sampai pada refren, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Lagi saya bilang itu, lalu dulu. Bayangin dia bilang, saya lagu ini kadang-kadang sangat terpelaki. Kita sudah sanggup tidak hidup dengan kata suka-sukamu Tuhan itu. Iya kan? Lalu saya bilang, jangan khawatir, kita nyanyikan ini dalam rangka kita mau berkomitmen. Gitu? Saya katakan apa yang saya hidupi, dan saya berkomitmen menghidupi apa yang saya katakan, termasuk suka-suka Tuhan. Itulah bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Karena setiap keinginan manusia kita, kedagingan kita itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Berikutnya, sangkal diri, pikul salib. Coba kita baca dulu Lukas 22 ayat 42 yang tadi saya katakan. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, sekiranya engkau berkehendak, ambillah cawan ini, ambillah cawan takdir ini daripadaku. Jadi budaya orang pada saat itu, kalau bapak rumah tangga, kalau kita datang, kita mau makan, tuan rumah kasih kita apa itu, piring satu nampan begitu, lalu ada apa isinya begitu. Waktu kita disodorkan, sebanyak itulah kita terima. Mungkin kita lihat kiri kanan kita berbeda. Soal ayamnya lebih besar ya. Sudah itu cawan itu takdirnya begitu. Jadi ini sudah digariskan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, kalau bisa ini berlalu daripada ambil, jangan terjadi. Tetapi kalaupun engkau mengambil cawan ini daripadaku, bukan kehendakku, melainkan tetap kehendakmu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa untuk sesuatu hal, ya, dan hal itu mau terjadi, biarlah kita berkata bahwa itu kehendak Tuhan. Amin. Amin. Iya. Maka kita sedang terus melatih diri kita, setiap ada rencana selalu kita bilang, kalau Tuhan berkehendak. Begitu tak? Rasul Yakobus bilang begitu. Insya Allah. Yang paling gampang sebutnya. Atau apa kalau dibilang, kalau Tuhan berkehendak, memang kurios telese. Kalau Tuhan menghendaki hal itu, atau dalam kehendak Tuhan, kurios telese. Yang kedua, murid Kristus yang sejati, pengikut yang sejati, selain dia menyangkali dirinya atau menyelaraskan apa saja yang diinginkan dengan keinginan Tuhan, dengan keinginan pribadi yang dia ikuti, yang kedua adalah pikul salib. Pikul salib. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Di Lukas pakai tambahan setiap hari. Perhatikan Bapak Ibu, salibnya. Salibnya itu masing-masing kita. Coba lihat. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jangan yang kita sangkali, saya menyangkali hubungannya kita. Misalnya itu harus begitu itu. Kita yang memaksa dia tidak. Saya. Makanya firman Tuhan berkata, perhatikanlah cara kamu hidup.
mengangkat orang saja kita paksa tidak. Kemudian memikul salibnya sendiri-sendiri. Nah, begini sederhananya. Setiap orang yang mau ikut Tuhan Yesus, dia harus mengangkat dirinya sendiri dan pikul salibnya juga sendiri. Di Injil Lukas ditulis setiap hari. Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa setiap kita ini punya salib masing-masing. Dan setiap hari mesti dipikul. Persoalannya kadang-kadang kita mau ikut Tuhan, tapi kita tidak mau pikul salib. Makanya tadi saya bilang, ada pengikut yang tidak sejati, pengikut yang mau ikut tapi tidak mau serahkan dirinya, dan pengikut yang mau ikut tapi tidak mau pikul salibnya. Beda itu. Dan Tuhan mau pengikut yang sejati adalah mereka yang mengikut aku dan pikul salib. Apa itu salib? Nah, sudah, salib itu penderitaan. Begitu saja sederhananya. Salib itu penderitaan. Tapi tidak semua yang kita derita itu lalu kita bilang salib. Tidak, perhatikan. Salib itu gini. Komitmen saya, keputusan saya untuk melakukan firman Tuhan, lalu akibat saya taat, saya menderita, itu salib. Oke? Banyak. Setiap kita melakukan ini, kita menderita banyak. Termasuk waktu kita datang ini, penderitaan mengantuk, maka kebutuhannya panjang lagi. Tapi kita mau dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah, sebab ibadah itu mengandung janji. Baik hari ini, dimensinya sekarang maupun akan datang. Oh iya, mau latih diri. Mengantuk betul. Oh ini penderitaan. Penderitaan kantuk itu segini. Tapi itu penderitaan. Itu salib. Tapi tidak semua yang kita derita itu salib. Perhatikan ini. Salib itu penderitaan. Tapi tidak semua yang saudara derita itu salib. Tidak jarang kita menderita karena salahmu sendiri, salahku sendiri kok. Lalu bilang begini, ini salib. Kenapa? Rebatiku naik ke kepala salib. Ini memang salib untuk diri. Kalau kenapa saya keras? Saya sedang diri saya. Saya sedang bicara. Iya. Iya tidak. Karena saya juga kadang-kadang berpikir, biasa orang ini racun, larut, sudah begini bisa makan atau tidak? Kadang-kadang sebenarnya dia kata, Pak Kris, Bapak dia bilang begini, bagian kalau makan jangan larut, kalau bisa. Kadang-kadang berhasil. Kadang-kadang bilang, ya ini makan saya sedikit. Oke? Kan latihan, kok. Salib itu penderitaan. Tapi semua penderitaan belum tentu salib. Karena firman Tuhan bilang begini, apakah layak orang dipuji karena dia menderita akibat dosa pelanggarannya sendiri, dipukul orang rame-rame gara-gara apa? Ya. Kalau dipukul orang karena melakukan firman, Tuhan bilang begini, anggaplah itu kasih karunia. Tapi mencuri dipukul orang baru bilang, ini salib gue. Kenapa kamu bilang begitu? Ini salib untuk saya. Kenapa saya ambil sepedanya orang lain itu bukan salib? Oke, baca ayatnya dulu kalau begitu. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar mau melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga ia menanggung penderitaan yang semestinya tidak ditanggung. Itu kasih karunia. Ayat 20. Bisakah menjadi suatu kepujian? Bisakah itu menjadi sesuatu hal yang dibanggakan jika kamu menderita pukulan, kalau kamu menderita rupa-rupa kesusahan karena berbuat dosa? Itu firman Tuhan bilang, Rasul Petrus bilang pada saat itu. Masa bisa kita banggakan hal penderitaan kita hanya karena kita berbuat dosa? Tidak. Sebaliknya, jika kamu berbuat baik dan karena perbuatan baikmu itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Amin. Kan biasa niat baik tidak terima baik, toh? Iya tidak? Niat baik biasa tidak terima baik. Mau bikin apa juga? Itu
Itu bagian. Tapi niat baik juga harus dengan cara yang baik. Kita sudah belajar tentang itu toh. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Cerita monyet itu toh, masuk pasir matanya. Monyet besar bilang begini, bahaya nih. Bisa buka matanya nih monyet ini nih. Dia ambil pisau, dia congkel matanya. Dia ambil biji matanya, dia dicuci. Niatnya baik ya, jangan sampai dia buka karena pasir. Dia pasar pulang, buka. Firman Tuhan ajar begitu. Cara benar. Pikiran benar. Hendaklah pikiran perasaan Kristus engkau kenakan supaya tindakan menjadi tindakan Kristus. Rasul Paulus bilang kepada gereja di Filipi kepada kita. Ayat terakhir. Dan mau saya ikuti hari ini. Tidak ayat terakhir. 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Dan sekiranya kamu melakukan perintah Tuhan yang kau taat dan kamu akhirnya menderita karena itu, saya mau kasih tahu, Rasul Petrus bilang firman Tuhan, kamu akan terberkati. Itu ayatnya. Ini jaminan. 1 Petrus 3:14a bilang begini, kalau karena engkau melakukan firman, karena engkau berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran, kemudian kamu menderita akan hal itu, ingat ini, kamu akan terberkati. Kan kata berbahagia sama dengan berkati kan? Kata ini diterjemahkan itu. Sekalipun kamu harus menderita juga karena hidup dalam kebenaran, berkomitmen untuk menuruti kehendak Tuhan. Perhatikan ini, kamu akan diberkati. Karena orang bisa hidup dalam penderitaan, tetapi tetap mengalami keberkatan. Salah satunya adalah tetap kuat. Itu lihat penderitaan kau tapi yang kuat apa rahasianya? Nah, maka kesempatan untuk menceritakan. Jangan sampai seperti cerita seorang ibu yang pernah saya ceritakan, dipukuli suaminya, dia selalu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, senyum-senyum, ketawa. Suaminya pikir, cuma istriku ini nih. Dan sampai karena selalu rajin pergi gereja. Setiap dipukuli masuk ke dalam kedengaran di dalam kamar mandi, gitu bersih, keluar senang. Lalu suaminya inti, apa yang terjadi sejak dia pukul, dia masuk kamar mandi, dia nyanyi di dalam. Lalu dia itu begini, astaga, aku bilang misalnya dijauhkanlah saya dari perbuatan saling itu. Istrinya itu diambil sikat giginya suaminya baru dia sikat kloset. Habis itu dia cuci lagi basah. Ini palsu, ini yang palsu. Dijauhkan daripada kita. Ciri pengikut yang sejati, murid yang sebenar-benarnya murid, hanya dua yang kita pelajari. Sangkali diri, pikul salibkan. Masing-masing ya. Ada salibnya berat, itu sesuai kapasitas. Semua yang memikul salib pasti menderita. Tapi penderitaan tidak semuanya adalah pikul salib. Kalau kita lakukan kebenaran lalu kita menderita, itulah salib. Dan ingat, Tuhan Yesus berkata terlebih dahulu melakukannya dan Dia akan menyambutkan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari berdoa. Materaikanlah firman-Mu supaya kami pulang, kami kerjakan. Kami sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu yang sejati. Karena kami belajar untuk menyalipkan keinginan kami, keinginan daging kami yang tidak selaras dengan keinginan. Kami belajar untuk menyelaraskan apa yang Tuhan mau dengan apa yang kami mau, supaya kami boleh berkata selalu suka-suka Tuhan. Tuhan, kami butuh kekuatan dari-Mu. Kami butuh penurapan yang kudus, supaya kami boleh alami bahwa orang yang menderita karena melakukan kebenaran, dia akan terberkati. Kami sadar kalau kami menolak, tapi biarlah hari ini
Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kita yang diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh mengangkat tangan saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk dikelarin bersama dengan doa. Kami berterima kasih padamu Tuhan, dan ini rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami yang berasal daripadamu, dan Engkau memberkati persembahan ini untuk pelayanan firman-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau memberkati yang ada pada kami. Terima kasih banyak Bapa, hanya dalam nama-Mu dalam kami berkuasa. Haleluya. Amin. akan diadakan latihan persiapan untuk ibadah doa malam. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang akan bertugas adalah saudari Neni Peter sebagai worship leader, Ibu Lina dan Ibu Sherly sebagai singer,
Bapak Vincent, Bapak Billy, dan Bapak Arthur sebagai pemain musik dan pelayan firman Ibu Desi Dongte. Pukul 19.30 di hari yang sama akan diadakan latihan persiapan untuk ibadah raya. Pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas adalah Ibu Desi Dongte sebagai worship leader, Saudari Sisilia Mantong dan Saudari Abigail sebagai singer, Bapak Stephen, Bapak Hans, Saudara Menes, dan Bapak Vincent sebagai pemain musik multimedia, Saudari Sandra. Halo teman-teman Youth, jangan lupa datang ibadah Youth Sabtu 18 Maret pukul 19.00 di Rumah Doa. Yang akan memimpin pujian Saudari Beka, pelayan musik Saudari Cecilia, dan firman Kakak Martinus Marlon STH. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa datang ke sekolah minggu ya pada hari Minggu pukul 9 pagi. Yang akan memimpin pujian Kakak Widya dan Ibu Siti. Yang akan melayani musik Bapak Benny, dan firman di kelas kecil Ibu Evi, dan di kelas besar Bapak Benny. Pendamping Kakak Flora dan Ibu Mary. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita sebagaimana yang dibiasakan oleh beberapa orang. Malah sebaliknya firman Tuhan mengajarkan supaya kita saling menasihati dan semakin bergiat melakukannya menjelang hari Tuhan. Karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk senantiasa menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, khususnya pertemuan ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di Rumah Doa Betel Bawang. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau mengembalikan tersebut, akan persembahan syukur dapat menerima sekolah Bapak Kredit dengan nomor rekening 7417004041 atas nama Yorce Rohingya. Kami ucapkan selamat datang bagi semua Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Rumah Doa Bawang. Terima kasih. Selamat berbagi. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Tuhan berkatilah kami, layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat, menumpangkan tangan kepada kami semua umat. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkan hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Jadilah murid yang sejati, jadilah pengikut Kristus yang sejati, dengan menyangkal diri, menyelaraskan keinginan Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan kehendak kita, dan memikul salib masing-masing kita setiap hari. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera tercurah atas kita semua hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua, di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, salam sehati. Jangan lupa Bapak Ibu semua kita langsung bergerak ke Toko Baru Ratu Motor sesuai dengan undangan keluarga Bapak Ibu yang